Nih, sedangkan kita belum kompak. Gimana kalau misalkan kita hapus aja timnya? Sahabat-sahabat Bandung Energi yang dulu pernah ikut dan sekarang misalkan tidak diajak, jangan baper. Karena apa? Nih, Henry itu sayang sama kalian. Hei, Dengerin apa? tuh. Iya itu kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi kan, ujung-ujungnya Henry lagi, terus Abah Oni lagi, kan begitu. Pokoknya itulah, janganlah. Kalau misalkan ikut, yuk ikut, lihat tempat dulu. Hei, Ijul. Nah, nanti kita ngobrol lagi. Jadi tadinya gak ada, jadi ada. Itu jadi gini, jin itu mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen. Saat ini saya berkesempatan menjadi host tamunya Bandung Energi. Luar biasa. Bandung Energi ya, Kang. Bandung Energi. Saat ini saya ditemani dua orang nih. Kang Henry mungkin waktu di channel di balik orang kita udah Berbincang-bincang. ya, Kang ya. Satu lagi belum nih, Kang. Belum. Kita eksekusi aja, Kang. Siap. Oke, siap. Kang siapa nih? Dengan Kang Pian. Kang Pian. Kang Pian sebagai behind the screen, Behind the scene. di belakang layar tancap. Tancap. Karena beliau jarang tampil di kamera nih selama penelusuran. Nah, sekarang nih kesempatannya beliau mengeksekusi berdua Untuk nih. merasakan ya, Kang. Sampai di depan kamera sampai itu deg-degan. seperti apa? Sampai deg-degan, Deg-degan bener, Kang nih. rewas. Jadi Kang, saya mau nanya nih, boleh Kang Henry, boleh Kang Pian mungkin ya. Tujuannya dibikin channel Bandung Energi itu tujuannya apa, Kang? Boleh Kang Pian dulu. Kang Pian boleh. Boleh Kang Hendrik dulu. Kok jadi gini? Aduh. Nah, jadi gini, tujuannya ya yang intinya kami seluruh tim untuk mengajarkan, ya intinya ya, untuk mengajarkan teman-teman itu supaya tidak menjadi penakut begitu. Karena apa? Yang gaib itu yaitu sering saya bicarakan, yang gaib itu bukan untuk kita takuti, untuk kita imani aja begitu. Karena apa? Di sekeliling kita juga banyak hal-hal yang berbau. Nalar ya, Kang, Ya, itu. Sepertinya angin lah contoh umumnya. Angin juga kan bisa kita rasakan, cuman kita Wujudnya kita nggak bisa lihat. Begitu. Itulah contoh umumnya yang kita ambil logikanya. Mungkin tukang ya. Ya paling buat buat anak-anak kumpul aja gitu, buat biar Ajang ada silaturahmi mungkin ada ya. kegiatan ya, ajang silaturahmi juga, terus ada kegiatan bikin karya lah daripada kita Benar-benar, bengong kan Kang. di rumah. Kita harus Meskipun- berkreasi juga Ya ya. meskipun nggak dilihat orang, kita bikin aja lah terus. Benar-benar. Ya, tapi alhamdulillah semenjak berdirinya Bandung Energi dan juga selama penelusuran dan yang terjadi selama penelusuran yaitu dialami oleh tim juga, dan alhamdulillah karena kejadian yang di luar nalar itu bisa menjadi anak-anak itu pandai ibadah gitu, rajin ibadah Efeknya ya, Kang ya. Ya, Ada alhamdulillah. efeknya juga. gitu, ada efeknya juga. Gimana Kang Pian nih? Yang Kang Pian akan biasanya nih Kang Pian kan di belakang terus nih. Sekarang ada di depan nih, rasanya gimana nih? Ya deg-degan. Secara rewas, intinya mah secara rewas. Kang Pian, selama Kang Pian mungkin pernah ya Kang Henry penelusuran yang paling ekstrim? Paling ekstrim itu waktu di mana ya, yang sampai tidak sampai tidak jadi dibuat video ya, itu yang di
Gua Belanda. Gua Belanda. Ya, Ini di yang Gua Belanda. bagian itu Kang Pian. Itu Oh, waktu saya itu mah nggak ikut Kang. nggak ikut. waktu itu. Karena takut Takut kenapa nih Kang? takut nggak bisa pulang. Kan tadi juga katakan ini tujuannya dibikin Bandung Energi itu supaya tidak takut ya Kang ya? Nah, itu waktu Henry penelusuran sama anak-anak itu waktu ke Gua Belanda itu awal-awal masih menguji mentalnya anak-anak Awal gitu. Masih belum ini Ya. mungkin. belum belajar di Hmm. situ belum. Dari awal itu. Ya awal-awal menguji mental anak-anak. Nah, dari situ mungkin anak-anak apa namanya? Bisa merasakan bahwa apa namanya? Bahwasanya hal yang gaib itu ada begitu. Nah, dari situlah anak-anak mau memperdalami keilmuan, terus alhamdulillah ibadahnya bisa diperbaikin Dirapatkan lagi ya. begitu. Itu sih alhamdulillah poinnya masih bisa Henry pegang juga itu. Jadi ada efeknya benar-benar ini ya Kang ya. Jadi mungkin anak-anak yang tadinya kurang percaya mungkin bisa gitu ya. Ya, jadi Setelah percaya. anak-anak ikut ke Bandung Energi dan anak-anak pun mungkin pengen lebih mendalami ya Kang. Jadi pengen lebih Penasaran. tahu gitu, penasaran. Ya ujungnya. Itu waktu di Gua Belanda Kang. Itu waktu di Gua Belanda itu hampir 70% lah kemasukan semua anak-anak. Kameramen kemasukan, lighting juga kemasukan, itu sampai tidak bisa dihandle. Kuncian juga yang di sana sampai Panik. angkat tangan, panik Gitu. gitu ya. Tadinya syuting di dalam goa. Nah, karena kondisi tidak memungkinkan, kuncinya bilang udah aja keluar. Udah anak-anak keluar, di luar terjadi lagi kerusuhan. Semua itu Kang. Gak semua ya, hampir 70% lah. Itu pengalaman yang luar biasa. Di sana Kang Henry yang pegang kendali. Henry sama itu Boni. Oh, Kang Pian nggak ikut. Gak kebetulan. Nggak diajak. Nggak diajak. Nggak diajak. Saya nggak diajak. Kasihan nih anak bawang nih. Setelah itu Kang, setelah di Gua Belanda ya, itunya ada lagi nggak yang episode selanjutnya? Episode yang selanjutnya yang Penelusuran tentang penelusuran. tentang penelusuran yang menariknya gitu. Yang bikin apa ya, pemirsa ini wah gitu. Nah, ada contoh lagi waktu penelusuran di rumah susun Kulalet. Daerah mana tuh Kang? Itu daerah Bale Endah. Bale Endah. Nah, kan di situ ada 2 tim dari tim Makmur Horor. Nah, teman-teman nih pasti tahu nih Makmur Horor bagaimana. Jadi Makmur Horor ini nih promosi. Gak apa-apa Kang. Makmur Horor ini memberi makanan kepada jin begitu. Nah, kejadian waktu di rumah susun Kulalet kan ada 2 tim. Nah, Makmur Horor ini mengasih makanan martabak, judulnya itu martabak kepada penghuni yang di sana. Maksudnya dikasih Pada martabak. jin ya, Ya, kan sekarang kan banyak juga ya dikasih sesajen berupa dupa, terus kembang. Nah, ini biasanya kan gitu ya, rokok gitu. guna garam martabak baru gitu. rokok gitu. Biar wareg. Enggak, berarti arwah gaibnya itu suka yang manis-manis apa? Ya, makanya di situ menguji penasaran atau menguji mitos-mitos apa benar jin itu suka yang makanan Suka seperti ini makanan atau kita yang gitu. seperti yang tadi dibilang gitu. Nah, makanya waktu dikasih makanan martabak itu tidak lama lagi ngamuk Kita gitu. habis kan? Kasih martabak habis sama kru. Jadi kru yang ngabisinya itu Iya. termasuk Akang juga mungkin. Sedikit. Kirain habisnya sama jinnya di sana. Selain itu gimana Kang? Luar biasa itu pengalaman. Ya, makanya dari situ kita ngefilter lagi supaya kita tidak sembrono. Itu kita cari lagi sosok
atau jin yang akan dimasuki ke raganya manusia gitu, mediumisasi Mediasi gitu. Ya, jadi gitu. di ini apa? Ada mediatornya mungkin. Di filter dulu jadi nggak terlalu yang memberontak lah, Nah, nggak terlalu ekstrim. memberontak dimasukin gitu. Jadi alhamdulillah jin-jin yang sebelum itu alhamdulillah bisa diajak negosiasi. Alhamdulillah ada juga yang bisa dimakan sama jin-jin tersebut gitu. Termasuk martabak juga ya kan. Termasuk Dan yang lucunya lagi itu waktu di apa, di mana itu tuh, pemakaman Cikadut. makan. Oh, pernah ke sana Kang? Pernah, Itu udah lama atau pas kejadian sekarang-sekarang? itu 2 Itu tahun 2019 kalau pas nggak salah. sebelum ke Rusun Pelalet kalau nggak salah. Sebelum itu. Sebelum ya. Nah, kalau dari pemakaman Cikadut itu dikasih rokok ese izinnya, rokok ese sama Sama burger burger. king. Berarti rada gaul nih Kang nih izinnya. Bener. Rokok EC ini. Bener. Nah, waktu di situ, waktu kejadian itu alhamdulillah kalau di pemakaman Cikadut nggak ada Nggak ada hal-hal yang yang jengkel gitu, nggak ada, semuanya welcome. Meskipun itu di tempat kremasinya langsung, tempat pembakaran mayat, di situnya langsung. Dan yang Alhamdulillah. anehnya habis juga apanya tuh? burgernya. Oh, dikasih burger juga itu. Iya, Bukan habis. main-main itu. Kasih burger mahal Kayaknya kan salah lumayan. juga ini. Sama kru itu. Jadi kru yang suka ngabisin sesajennya nih. Mubazir Kang. Kang Pian nih selama penelusuran ada nggak selama itu? Kalau ketangkap sih enggak, tapi kalau dulu ya pas penelusuran pertama kali di Kampung Gajah, saya kan di situ belum belajar lah, belum tahu metafisika gitulah. Saya ikut ke Kampung Gajah, terus pulang, biasa kerja itu saya kecelakaan. Pas sebelum kecelakaan itu saya ngebayangin Kampung Gajah terus. Maksudnya di Kampung Gajah ada Saya nggak tahu ada apanya. yang Kang Pian rasain nih sampai Kang Pian kan sampai pulang. Tersugesti mungkin Iya, Ya, kepikiran tersugesti terus bisa. Kampung Gajah gitu. Gimana ya jelas. Yang penting saya setelah kecelakaan itu dendam lah, timbul hati dendam. Kayaknya pengen balas dendam ke Kampung Gajah. Sampai akhirnya saya belajar lah. Terus sekarang ya nggak takut lah, nggak takut kayak hal-hal goib gitulah sekarang. Itulah paling, soalnya kan udah habis berapa juta gitu pas saya ke kecelakaan itu. Makanya saya dendam. Gara-gara Itu yang paling menyakitkan gitu lah, paling menyakitkan. Iya. Menurut Kang Henry gimana waktu di Kampung Gajah? Waktu pertama ke Kampung Gajah itu memang banyak hal-hal yang tidak diinginkan itu menghampiri anak-anak. Itu banyak sekali. Ada juga teman Henry itu yang cuman ikut, beliau melihat benar-benar sosok buta. Dia bilang buta sampai dia hampir pingsan. Teman Kang Henry. Ya teman itu tim hampir pingsan. juga. Ya tim juga. Jadi ikut penelusuran, penasaran gitu. Yang penasaran. Beliau mengalami hal tersebut dan akhirnya yaitu hampir pingsan beliau waktu di kolam renang di bawah di Kampung Gajah itu, daerah itu cukup luar biasa. Auranya. Kalau menurut aura ya tadinya memang udah ditinggal lama, mungkinnya tidak ditempatin lagi. Kolam renangnya mungkin mengundang energi negatif ke daerah situ. Ya akhirnya terjadilah seperti itu. Orangnya ekstrim. Mitosnya nih Kang, katanya mitos di Kampung Gajah sering penampakan. Itu benernya? Waktu di Kampung Gajah itu sempat kan ada uji nyali teman saya juga,
itu namanya Agus. Nah itu alhamdulillah nggak ketemu apa-apa, Ya, ketemu nggak ketemu apa-apa. Jadi cuman energinya doang gitu. auranya ya kan ya. Energinya doang. Dan akhirnya ya beliau merasakan juga hal-hal yang gaib waktu beliau tiba di rumah. Apa Beliau tuh, Kang? sempat sakit 1 minggu. Semenjak Setelah udah di sana ya selang 3 hari, kalau nggak salah 2 hari, selang 2 hari atau 3 hari sakit beliau 1 minggu. Hampir semua sih, hampir semua yang pertama kali ikut ke Kampung Gajah hampir semua sakit. semua Bu. Yang paling parah ya saya kecelakaan gitu. Kalau itu waktu ke Kampung Gajah Akang udah di Belum apa-apa. Sekarang juga kosong. Gimana? Kang Henry katanya nih dia masih kosong nih Hmm. waktu ke Kampung Gajah nih. Ya sekarang juga kosong Kang. Dompet mana Kang? Itu beda lagi Kang. Kalau dompet saya juga mungkin Ya mungkin dulu anak-anak masih apa namanya masih meraba. Ya, masih meraba, jadi apakah ini benar, apakah ini cuman sugesti, dan ya akhirnya itu dialami semua sama anak-anak gitu. Bahwasanya yang gaib itu memang ada. Terus sih. Ya alhamdulillah sekarang masih apa berjalannya waktu, alhamdulillah masih bisa terkontrol gitu, dan anak-anak juga mau belajar. selain itu kan Selain itu ya yang intinya dimanapun kita berpijak janganlah kita apa Sembrono. ya sembrono gitu aja. Kita harus lihat mana yang kita lawan, mana yang tidak. berarti kita Itu bonusnya. mungkin bisa mengukur ya, Ya mengukur. mana yang kita bisa lawan, mana yang kalau enggak kita lari mungkin kan. Ya itu gak akan tinggal diam. Dia Lari Lari. pulang ambil pisau ngapain tuh? ngerujak. Selain Kampung Gajah Kang udah pernah kemana lagi? Kampung Gajah. Yang jong paling yang ke Sumedang ya. Oh sempet Yang- jong juga. Yang jong yang katanya horor itu. Oh bukan, itu Kampung Sidamukti, Kampung Sumedang Desa kan? Mati, Sumedang. Majalengka. Majalengka. Kan konon ceritanya desa itu tertimbun longsor dan desa itu mati. Nah waktu tim ke sana bareng-bareng semua satu mobil, waktu tanya ke RT-nya, padahal itu rumah masih ada, Masih pada aktif. masih pada aktif, cuman ada beberapa warga yang mengungsi gitu, nggak semua kampung itu mati begitu. Nah, itu paling konyol. Nah makanya dari itu kalau boleh buat tim juga harus bikin konten dari situ. Jauh-jauh kan? Jauh-jauh ya udah bikin konten aja itu ya kok yang konyolnya. Gitu. Makanya sebelum penelusuran kita harus benar-benar survei dulu. Jadi kalau survei kita benar-benar pasti kalau dari ininya kita bisa melihat kan kalau Bandung Energi dan apa kalau Henry suka kalau bahasa Sunda mah sok ngubrak-ngabrik. Nah waktu Tukang ngobrak-ngabrik kayaknya ya Kang. nah makanya kalau survei atau ada info cari bener-bener yang ngeganggu gitu, jangan yang tadinya ngeganggu diganggu sama Henry itu. Iya. Jangan gitu, Jadi kan kita jadi mah enak. intinya mungkin pengen bahwa katanya gini mitosnya di sini tuh terlah terus itu banyak yang mengganggunya. Jadi Kang Henry mah intinya pengen ngelurusin aja mungkin Kang ya. Ya sih Ya. poinnya sih ke situ. Tujuannya sebenarnya ke situ sih. Kalau adanya penelusuran pengennya ngelurusin gitu. Jangan sampai ini. Takutnya kan orang-orang Gosip jadi itu ya jadi namanya. gosip. Kalau udah gosipnya iya. Bahaya. Nah ini juga nih buat teman-teman nih, jadi jangan terlalu baper nih kalau lihat penampakan ya. Jadi kalau Henry perdalam tentang keilmuan kan di Al-Quran juga kan udah tertulis lah yang gaib itu benar-benar sudah tidak bisa dilihat oleh manusia lah, yang intinya itu. Nah jadi yang penampakan itu kebanyakannya bohong.
gitu kan. kebanyakannya bohong gitu. Contoh, Kecuali, nah ada kecuali itu apa namanya, kalau bahasa Sunda itu kawenehan, beneran. tidak sengaja itu, dan itu juga cuma beberapa detik, Nggak lama. ini ya. gak lama. Yang suka dilihat di channel-channel lain nih Kang. Masa sih pocong bisa di ini ya, Mm. nggak lazim gitu. Oh Apalagi iya, yang yang ada yang itu unboxing channel pocong gitu. tetangga ya. Cuma tertentu lah orang-orang yang bisa mewujudkan itu, hanya orang-orang yang tertentu, dan kita juga harus sadar diri begitu. Jadi sadar diri itu kenapa orang-orang dulu yang begitu saktinya, banyak saktinya dibanding orang-orang yang sekarang, kenapa bukan orang-orang yang dulu aja bikin konten atau bikin seperti ini ya, yang sekarang gitu di TV-TV. Kan toh sekarang cuman orang-orang yang apa sudah terpengaruh oleh lingkungan, terus makanan juga bisa terpengaruh, kenapa tahu-tahu sakti begitu. Nah itulah kita ambil garis besarnya dari situ, jangan terlalu inilah. Jadi kalau ya ini terserah teman-teman juga nih ya, yang selalu bikin konten yang tidak masuk akal, janganlah gitu, kita logik aja Hoax. begitu. Jadi menyiarkan yang lebih baik lah, memberikan siar-siar yang baik begitu. Laptop punya juga menyiarkan yang baik-baik kan, apalagi ini keilmuan di bidang kayak gini begitu. Jadi benar-benar harus akurat ya Kang ya, Harus Mm. akurat. jangan cek cenah, Sunda mah cek itu cek iya gitu ya. Kang Hendy punya Kang Pian. Kasihan nih Kang Pian gitu. Oh. Kang Pian, selain pengalaman yang Pian rasain kemarin ya, itu kan Kang Pian juga. Nah setelah Kang Pian, mungkin kan udah ke sininya, udah kata Kang Pian udah berani lah. Nah apa nih pengalaman Kang setelah itu? Ya jadi yang satu ya lebih berani gitu kan. Yang biasa kalau jalan nu poeknya pasti lompat Asalnya asalna. sekarang Ayeuna mah lompat oge. Lompat oge. Lompat oge. Itu kita lempang. Lempang gancang. Sarua wae kan. Yang pasti banyak manfaatnya. Banyak banyak hasilnya gitu. Kita kan cuman penelusuran gitu, tapi hasilnya gitu kita bisa sabar, kita harus sabar gitu, harus yang belum orang mengerti gitu, kita mengerti gitu. Bagusnya segitu manfaatnya banyak lah, nggak bisa dijelasin tadi. Boleh lah, tapi nggak apa. Berarti harus ikut dulu, harus terjun dulu. Kapan tuh? Besok boleh. Itu kan udah Kampung Gajah ya. Setelah Kampung Gajah ada nggak penelusuran lagi? Kalau penelusuran sih banyak, cuman ya tertentu hal-hal yang bikin senang di hati, waduh senang di hati. Jadi hal-hal yang jengkel banyak juga. Jadi habis ke Kampung Gajah itu sempat lupa kemana dan kemana ya waktu Mananya kemana ya. banyak sih, cuman nggak se-ekstrim yang udah diceritain. Kalau yang lainnya nihil lah. Nihil. Jadi sahabat BE mohon maaf mungkin tadi ada gangguan teknis ya. Kang Pian, siapa tuh? Usman. Kang Henry lanjutin lagi Kang Henry. Tadi kan kita sudah ngebahas yang waktu di Kampung Gajah ya Kang ya. Setelah di Kampung Gajah nih Kang Henry, mungkin Kang Henry ada pengalaman lagi. Pengalaman sih banyak, cuman ya itu lupa Ingat ya. lupa ingat. Lupa ingat. Oh ya, waktu nih di Jalan Jakarta, waktu ada ada tetangga yang meminta tolong
Hmm. Dan bersihin rumah. dan anak-anak berantusias untuk membantu beliau gitu. Nah dari situ tim Bandung Energi melakukan pendakian di lokasi tersebut, itu ya di tempat Jakarta tepatnya. Nah di situ berbincang-bincang dulu sama sama pemilik restorannya, katanya di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, katanya begitu. Nah waktu melakukan mediumisasi, ternyata sosok yang masuk ke mediumisasi itu bilang apa sih Yan itu namanya, Minta tumbal. minta tumbal. Minta tumbalnya itu apa? Orang sih. Minta tumbal orang. Minta orang Cuman lagi gitu. saya negosiasi gitu. Bisa dinego? Bisa. Diganti sama permen. Saya baru tahu kalau yang kayak gitu bisa dinego juga nih. Ya, terus di situ negosiasi terus. Nah akhirnya jin atau sosok tersebut mau diajak negosiasi, dan akhirnya alhamdulillah bisa kendali semuanya. Dan poinnya alhamdulillah sekarang restorannya ramai lagi. Oh itu Tidak. restoran? Ya tidak ada gangguan hal yang berbau mental Kedai fisik. lagi lah, kedai. Makanan gitu. Itu maksudnya sebelum minta tolong tukang Henry itu di tempat itu ada enggak? Tadinya hal yang jengkelnya itu setiap tamu atau ya pengunjung restoran itu minta ke kamar mandi atau ikut kamar mandi. Nah ada salah satu pengunjung itu kerasukan itu Tiba-tiba karena kamar mandinya juga ya cukup inilah, kalau yang dibilang itu gak terlalu Ekstrim. inilah ya, ekstrim juga kamar mandi. Dan banyak barang-barang yang sudah lama disimpan di situ. jadi gudang Gudang, mungkin ya, ya, sebagian gudang di sana. Karena kan kalau kamar mandi itu tempatnya ya, Ya, Tempatnya mandi. tempatnya mandi bener kan? Tempatnya mandi. Kalau Selain kamar mandi apa tuh Kang? Setelah itu Kang, setelah itu ya kalau dari restoran itu alhamdulillah bisa terselesaikan lah. Terus lanjut lagi ke mana ya, daerah itu Gede Bage sempat itu Henry uji nyali ditantang oleh anak-anak juga. Nah dari situ uji nyali itu emang uji nyali kita kan ya sendiri gitu, gak bareng-bareng. Nah, tempat uji nyali di sana di gedung atau tempat apa sih Yan itu tuh ya, kayak travel gitu, Bekas travel. Bekas cukup luas lah tempatnya, cukup luas. Nah Hendy sempat keliling-keliling di situ memberanikan diri, karena memberanikan diri itu karena yang itu juara satu malu, kedua pembimbing, ketiga Ada orang. Ada yang mau. nggak ada yang mau. Nah dari situ ya udah ada yang mau atau enggak ada? Nggak ada yang mau. terpaksa Henry yang harus mewakilin, dan dipaksa juga itu juga. Nah, waktu itu penelusuran sendiri, emang uji nyali itu benar-benar mental kita harus kuat. Uji Gitu. nyali. Mental, fisik, lahir batin itu benar-benar harus kuat. Ada salah satu yang yang ngedrop dari salah satu yang barusan Hendy sebutkan, udah akan masuklah energi negatif ke Jadi badan. orang-orang yang lemah mungkin kan? Ya mungkin apalah yang terjadi begitu. Makanya sangat luar biasa nih teman-teman yang suka uji nyali ini. Wah, salut. Hendy salut bener. Soalnya Hendy ngerasain bagaimana rasanya uji nyali gitu. 10 menit juga terasa lama. Ya bener kan? Bener. 10 menit juga terasa lama, itu hampir
setengah jam Ian ya setengah jam lah kurang lah. gitu. Aduh ampun, ada yang lempar juga mau sempat lari cuman ya malu malu Jadi jalan cepat. live lagi. Oh, live langsung gitu. Live itu lagi keadaan live. Aduh ampun, banyak lah kejanggalan yang luar Jadi biasa. Kang Henry sengaja uji nyali di sana gitu. Sengaja itu. Sebelumnya belum ada persiapan. Belum, cuman eksplor doang mitos yang ada di situ, ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang sama jin yang ada di situ. Luar biasa lah itu. Ini Kang, saya kan pernah lihat channelnya Kang nih. Di sana kan ada yang ceritanya ditantang jin kota. Itu maksudnya gimana tuh Kang? Itu kejadian di Setiabudi. Maksudnya itu si jin nantang Akang Nah, gimana? jadi gini ceritanya. Pertama survei dulu kan ke sana, survei dulu. Nah, habis survei terpaksa kan karena posisi kejauhannya dari Buah Batu kan, dari rumah ke Setiabudi itu jauh. Nah, di situ ya tim Bandung Energi memutuskan untuk langsung penelusuran, nggak ambil lama lagi karena udah Eksekusi. karena udah izin juga ke penjaganya gitu. Nah, semenjak dari situ langsung masuk sama penjaganya, dipersilakan untuk penelusuran. Nah, dari situ Henry itu pertama tuh uji nyali itu Yan atau gimana sih waktu itu tuh? Pertama uji nyali Atau explore dulu? uji nyali Uji nyali explore mungkin. gimana bela. Jadi explore dulu. Nah, waktu explore itu kan biasa kan kalau Bandung ini kan melakukan mediumisasi gitu. Nah, habis pulang dari situ selang beberapa hari itu kan namanya malam Jumat. Nah, malam Jumat itu kan kita biasa tawasulan ya di Padepokan. Nah, semenjak itu waktu pemulihan energi lah kalau bahasa Padepokan itu pemulihan energi supaya dari penelusuran itu bisa kembali lagi lah energi positifnya, tidak banyak energi negatif yang ada di badan gitu. Penetralisiran. Nah, pas waktu penetralisiran itu ada sosok yang masuk. Nah, sosok yang masuk itu yang dari sana yang nyerang ya gitu. Itu yang nantang itu. iya. Ya. Nah, waktu itu ya udah tunggu waktunya. Nanti ke sana selang berapa hari juga dari waktu tawasulan itu. Nanti berangkat ke sana. Ya udah yang diuji nyali. Emang benar itu, cuman mungkin enggak kameranya kurang kurang memadai. bagus. Jadi, yang kejauhan itu agak ini. Emang ada sosok hitam. Cuman enggak terlalu lama juga itu. Waktu Masih kelebat mungkin ya. Nah, di situ Henry kedongkrak nafsu Henry, niat Henry, mental Henry kedongkrak, sama Henry kejar, tiba-tiba gak ada. Nah, waktu dikejar tadinya dari kejauhan pintu itu terbuka. Tadinya terbuka, pintu Jadi itu tertutup. jadi tertutup waktu itu. Kejanggalan. Ya udah, waktu beres itu uji nyali, Henry amitan. Jadi buat pamitan ke penghuni sana, yang intinya di sini udah beres lah, jangan sampai ada buntut gitu. Misalkan kalau Henry mengganggu tempat ini, ya Henry mohon maaf, dan bila misalkan ada buntut lagi terjadi Perjanjian. lagi, ya nanti gimana nanti. Itu yang di Setiabudi rumah atau Itu rumah ya. rumah Zaman warga? Belanda lah. kayak Belanda. Yang punya rumah yang minta ke Kang. Enggak, itu benar kebetulan rumah itu kosong hampir 10 tahun kalau enggak salah, ya 11 tahun. Kita itu. minta izin ke satpamnya, ke penjaganya. Beliau kan dipercaya oleh pemilik rumah itu, nah dititipkan ke satpam. Hanya minta izin ke satpam, alhamdulillah bisa masuk ke situ waktu awal-awal. Dan juga banyak tempat-tempat yang tidak dikasih izin gitu. Angkat tangan, ya balik kanan lagi gitu. Ya lumayan lah perjuangannya.
menguras keringat. Ini Kang, saya sempat lihat lagi nih video waktu kapan tuh katanya di Jalan Soekarno Hatta itu sering terjadi kecelakaan ya Kang. Kan Akang di situ sempat ngungkap ya, karena apa tuh Kang? Karena itu apa namanya, pengen aja ya nya, kenapa sih, apakah itu ada sangkut pautannya dengan hal-hal yang gaib atau tidak, Nah, gitu sih. itu pengen menguak. itu sepanjang Jalan Soekarno Hatta dari mana ke mana tuh? Soekarno Hatta sih panjang dari Cibiru sampai Batas kan? Cibiru sampai Ciberem. Ciberem. Berem Ciberem nih. Nah, ini maksud Akang tuh dari sepanjang Jalan Soekarno Hatta. Apa emang itu kecelakaannya apa ya, lumrah atau emang ada gangguan dari, maaf ya, makhluk-makhluk seperti yang kasat mata gitu? Kalau dari apa penglihatan Henry, segi gaibnya di situ yang tadinya gak ada jadi ada, jadi tadinya gak ada jadi ada, itu jadi gini, jin itu mengakui bahwa hal tersebut, bahwasanya mereka yang di apa, mereka lah yang gara-gara mereka gitu. gara-gara mereka yang ininya gitu. Dan waktu di pesantren itu sempat dibahas, yaitu jin mengaku bahwasanya mereka yang mengganggu dan ulah-ulah mereka supaya terjadi kecelakaan. Tapi emang ada itu Kang, bener? Ya yang intinya kalau kita mempercayai adanya hal yang gaib, ya udah kita percayai kepada menurut agamanya masing-masing gitu. Dengan cara apa? Berdoa. Ya benar, itu harus Kang, kalau kita berpergian tuh jangan lupalah ya. Utama itu utama. Insya Allah dijauhkan dari berbahaya ataupun dari penyakit-penyakit yang menimpa badan kita. Walaupun terjadi juga ya enggak Parah. enggak separah yang masih harusnya dieling, gimana gitu Kang ya. Itu saya juga pernah ngalamin juga ya, karena alhamdulillah nih Kang, saya kalau mau keluar rumah ya, mau berangkat kemana aja nggak lepas tuh Kang untuk di apa, bismillahirrahmanirrahim tuh Kang. Alhamdulillah Kang, selama saya keluar rumah dan saya baca itu, kejadian-kejadian dimanapun Jauhkan. meminimalisir dengan sendirinya Kang. Yang harusnya mungkin bisa lebih parah dari itu, ternyata cuma sedikit aja Kang gitu. Itu perlu ya Kang ya? Ya perlu. Utama. Kang Pian gimana nih? Gimana apanya? Kata Kang Pian. Kang Pian teh tukang ngabodor tuh mah Kang Edi. Campuran. Bukan kameramen kayaknya dia mah. Tapi sebenarnya editor sih. Editor naon tah? Editor. Nah, baru gue teh. Ari editor teh naon tuh Kang? Kang, di Bandung Energi itu kan katanya sempat namanya diganti ya? Iya, dulu Bandung Energi Team. Sekarang Bandung Energi. Kenapa tuh? Karena gimana ya? Kalau misalkan kita punya kumpulan gitu kan, harus sauyunan lah, harus bekerja Kompak tim gitu ya, kan, ya harus kompak kompak gitu. Sedangkan pada saat itu kita belum kompak. Jadi saya badami lah, baca badami sama anak-anak ya, diobrolin gitu kan semuanya, kalau misalkan gini, kalau misalkan kita punya kumpulan kita harus kompak gini. Sedangkan kita belum kompak, gimana kalau misalkan kita hapus aja timnya, nanti kalau misalkan kita udah kompak kita tambah lagi timnya gitu kan, biar sesuai lah gitu, sesuai sama nama gitu. Katanya ada 4 perselisihan juga itu tuh, sampai adu fisik juga. Adu fisik sih enggak sih kalau adu fisik, tapi kalau misalkan bahasa Sunda mah pada omong pernah gitu, Adu mulutnya. karena
Ada dulu pernah kita penelusuran ke tempat tertentu lah, terus dimaksimalkan untuk berapa orang lah, misalkan kita harus maksimal 5 orang, sedangkan yang mau ikut banyak. Situ bingung kan, terus gimana, Yang bingungnya itu izinnya ke polisi, izinnya ke polisi lagi, ke polsek. harus ketat, harus benar-benar disiplin lah kita. Kalau misalkan dikasih 5 orang ya 5 orang gitu, kan nggak boleh lebih. Itu anak-anak pada pengen ikut dan terjadilah selisihan gitu. Ada aja ya kalau Ada dalam aja. grup itu atau perkumpulan pasti ada. Cuman kan itu Orang kan yang bumbu ya, lah, ya. itu bumbu. Kalau nggak ada itu juga nggak ramai juga mungkin ya Kang ya. Betul. Oke Kang Henry, Kang Pian, mungkin cukup segini mungkin ya obrolan kita, cukup inilah. Cukup Apalagi Kang sekian Pian aja. nih kabodor wae Kang Pian. Mungkin cukup di sini mungkin ya Kang Henry. Siap. Saya tutup aja kan. Boleh tutup. Oke, sahabat apa tuh? Sahabat BE, Sahabat Uyeh. sahabat UY. Sahabat BE, mungkin cukup segini dulu obrolan kita yang ngaco nih lah. Apalagi Kang Pian nih. Kang Oman ngaco ya. Mungkin Kang cukup Oman, segini perbincangan kita. Di lain waktu mungkin kita bisa berbagi cerita lagi ya Kang Henry ya. Berbagi pengalaman Sama. lah. Mungkin Kang Henry Sama- juga ada Sama pesan-pesan berbagi dulu. ini, sama berbagi rezeki. Berbagi itu beda lagi. Oh beda lagi. Mungkin ada pesan-pesan dulu buat sahabat BE nya. Ya pesan-pesannya, jadi teman-teman nih ya, sahabat-sahabat Bandung Energi yang dulu pernah ikut dan sekarang misalkan tidak diajak, jangan baper. Karena apa? Nih, Endi tuh sayang sama kalian. Hei, Dengerin apa? tuh. Iya itu kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi kan, ujung-ujungnya Henry lagi, terus Abah Oni lagi, kan begitu. Pokoknya itulah, janganlah. Kalau misalkan ikut, yuk ikut. Lihat tempat dulu. Kalau tempatnya terlalu Tidak memungkinkan ya gitu tidak memungkinkan, jangan dulu lah. jangan memaksakan diri Ya, lah, begitu. kita mah nonton di rumah lah istilahnya. Gitu. Sama Jadi ini gak ada mungkin- maksud apapun gitu. sama ini mungkin yang dulu-dulu gitu kan, yang udah ngebangun Bandung Energi gitu. Ayolah kita bangun lagi lah. Kita bareng-bareng lagi. Hai, Ijul. Nah, nanti kita ngobrol lagi. Jadi Oke. ada acara lagi ya Kang ya. Mungkin cukup sekian untuk obrolan hari ini, dan untuk sahabat BE jangan lupa dibunyikan loncengnya dan apa Kang? Subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, Nah, jangan karena- juga ini. dengan cara itu ya bisa membangun channel- Istana. istana aja itu. Pokoknya intinya ya bisa, mudah-mudahan video-video kami yang tayangkan bisa berkembang begitu. Nah, itu. Jangan lupa ya sahabat B. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.